Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, ini kabar baru ya kemarin muncul dari Populi Center, lembaga survei yang terus mencoba untuk memotret bagaimana dinamika perkembangan politik di Indonesia. Dan ini dimuat juga di berbagai media mainstream, tapi sayangnya itu pemberitaannya saya kira tidak terlalu tepat sesuai dengan konteksnya. Karena kalau melihat berita-berita di media mainstream itu judulnya Ganjar memimpin, Ganjar teratas dan seterusnya. Ya seperti yang biasa saja, seperti yang biasa kita dengar di media-media kan begitu ya. Dan memang kalau secara fakta seperti itu tidak salah. Tapi kan harusnya ini media itu memberitakan sesuai apa yang betul-betul menjadi konten dari berita itu. Dan konten yang sebenarnya dari berita itu adalah perkembangan dinamikanya, bukan posisinya. Karena kan ini bicara survei, kan begitu ya. Nah, kalau bicara survei, maka kita bisa lihat di sini, ini ada perubahan, ada 3 warna sebetulnya ya. Ada warna abu, warna hitam, dan warna orange. Nah, abu itu menandakan posisi di bulan Maret. Yang ini ya, abu ya. Abu, kemudian yang hitam itu di bulan Juli, kemudian yang orange itu di bulan ini, di bulan Oktober. Jadi ada perkembangan dinamika, harusnya itu yang menjadi pemberitaan. Ini jika 3 nama berikut menjadi capres 2024, siapakah yang akan Anda pilih untuk menjadi presiden di tahun 2024? Nah, Ganjar Pranowo, kita lihat. Ini di bulan Maret, yang paling bawah, itu 27%. Ya. Kemudian di bulan Juli naik jadi 28,4%, dan di Oktober naik menjadi 29,7%. Nah, kita lihat dulu yang bawah ya. Kita loncati dulu Pak Anies nih. Prabowo Subianto di bulan Maret itu berapa itu ya? 32%. Kemudian di bulan Juli sama sekitar 32%. Di bulan sekarang, bulan Oktober, turun drastis di 27%. Jadi ada penurunan di Prabowo Subianto, ada kenaikan sedikit di Ganjar Pranowo. Dari mana sumbernya? Nah, sumbernya dari sini. Nah, dari yang belum memutuskan. Kalau yang di bulan Maret, itu yang belum memutuskan 16%. Di bulan Juli turun menjadi 12,7%. Nah, di bulan ini turun lagi menjadi 12,3%. Yang akhirnya belum memilih menjadi memilih. Memilihnya kemana? Ya salah satunya tadi ada yang ke Ganjar Pranowo. Tapi kita lihat yang Anies Baswedan. Ini di bulan Maret itu 18 berapa itu ya? Ya 18,9% ya. Kemudian di bulan Maret 22,3%. Di bulan Oktober 29,2%. Jadi ada kenaikan yang naik, yang tajam, yang signifikan hanya dalam hitungan per 3 bulan. Artinya apa? Ini trennya naik. Nah, trennya begini. Kalau Ganjar Pranowo naik, tapi nggak begini gitu. Naiknya kecil. Nah, sedangkan Prabowo Subianto trennya menurun. Nah, ini yang harusnya menjadi pemberitaan kita semua. Jadi wajar ketika saya berikan judul ini adalah Anies naik tajam. Elektabilitas calon presiden per Rabu. Di sini ada tanggalnya nih. Rabu 26 Oktober kemarin baru disampaikan ke publik. Nah, mudah-mudahan tentu kalau bicara tren, itu akan terus berjalan sesuai tren. Tapi beda cerita ini di kubunya sebelah sana. Ini ada relawan Ganjar yang mendoakan Jokowi menjadi ketum partai PDIP. Ngeri kali ini ya. Jadi konfrontasi semakin nyata, semakin muncul ke permukaan, dan tentu ini kabar yang buruk sebetulnya buat mereka. Ya kita juga sebetulnya tidak ingin ya ada kegaduhan-kegaduhan dimanapun lah gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah sebuah perlombaan. Lomba bagus-bagusan visi dan misi,
lomba bagus-bagusan track record, yang begitu-begitu gitu. Nah, baik. Karena itu saya ingin coba menangkap bahwa pemberitaan-pemberitaan ini tadi seperti di awal saya sampaikan ada yang kurang fair lah ya, kurang tepat gitu. Tapi juga bukan sekedar kurang tepat, itu media online, media massa. Tapi kalau yang hoax juga kita sudah sering bahas. Luar biasa, fitnah, hoax, bertubi-tubi datang kepada Anies Baswedan. Ini salah satunya ini. Kita lihat. Nah, ini Hall of Hoax. Ini membahas berbagai hoax yang ada di Indonesia. Pernyataan Yusuf Dumdum yang melampirkan gambar dan menyebutkan kalau upaya pengerukan kali yang dilakukan di masa kepemimpinan Pak Anies hanya menggunakan metode manual adalah hoax. Kita lihat gambarnya sebelah situ ya. Itu ada gambar Pak Anies sedang ada di kali, sedang memegang karung untuk membawa sampah. Tapi kemudian ini dipelintir, dibikin hoax oleh seorang Yusuf Dumdum dengan judulnya apa? Era jahiliyah ngeruk kali begini. Nah, ini kan sangat termasuk pada hoax yang betul-betul cara-cara keji. Ya, ini adalah hoax. Faktanya, gambar tersebut adalah kegiatan kerja bakti pembersihan got dari lumpur di area pemukiman padat penduduk, bukan pengerukan kali. Nah, sahabat, kita lihat saja lah langsung. Nih, akunnya Yusuf Dumdum. Kita lihat. Kalau tagline-nya sih bagus ya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Tapi ya yang dilakukan justru fitnah-fitnah. Lucu sekali ya. Kalau setuju Anies dipanggil Bapak Politik Identitas, silakan retweet. Banyak kadrun panik karena Anies disebut Bapak Politik Identitas. Yusuf Dumdum .2 gelar yang cocok. Waduh. Saya belum kenal ini. Siapa Yusuf Dumdum? Dumdum itu apa itu? Kemudian ini rekam jejak bandit Helmi Felis, hina Pancasila. Oh, oke, ini sih kelihatan sudah. Ini pembenci Anies Baswedan. Dan kabar dari PDIP, ini relawan Ganjar Pranowo doakan Jokowi jadi ketum PDIP di 2024. Oke, relawan, aktivis, dan milenial Indonesia untuk Ganjar Pranowo, kami Ganjar mendoakan agar Presiden Joko Widodo menjadi ketum PDIP tahun 2020. Berani sekali dia ya. Ini betul-betul membuat konfrontasi PDIP versus Joko Widodo. Koordinator Nasional Kami Ganjar, Joko Priyoski, menyampaikan DPP bukan partai kerajaan. PDIP bukan partai kerajaan, sehingga Jokowi layak menduduki ketum partai tersebut. Untuk PDIP, kita tahu bahwa fatsun partai itu adalah demokrasi, bukan partai kerajaan. Maka kami berharap Pak Jokowi mau dan bisa terpilih kelak menjadi ketum di Kongres PDIP tahun 2024. Kata Jokowi melalui keterangan tertulis Rabu 26. Ini apa nggak akan dijewer nih Pak Jokowi? Pak Jokowi kan petugas partai. Joko mengatakan posisi ketum PDIP untuk Jokowi akan memuluskan transisi kepemimpinan. Menurutnya hal ini akan memudahkan Jokowi untuk menyerahkan tongkat kepemimpinan PDIP ke Ganjar di masa mendatang. Ujungnya Ganjar ya. Oke, pada saat yang sama kami Ganjar mendukung Ganjar Pranowo menjadi calon presiden. Mereka menilai Ganjar sebagai sosok paling layak untuk menggantikan Jokowi sebagai presiden. Kami yakin jika Pak Jokowi maju sebagai ketum PDIP dan Pak Ganjar terpilih menjadi presiden 2024-2029, semua program Nawacita akan bisa diwujudkan secara utuh oleh Pak Ganjar. Artinya apa? Sekarang tidak secara utuh. Atau artinya apa? Nawacita gagal dilakukan oleh Pak Jokowi pada 10 tahun beliau menjabat. Kalau sampai 2024 ya. Dan kita lihat ya, ini cara-cara ini akan menunjukkan semakin terbelahnya PDIP. Untuk menyukseskan dua misi itu, kami Ganjar akan melakukan konsolidasi nasional di Bogor pada Minggu tanggal 30 Oktober ini. Konsolidasi juga itu akan diikuti dengan acara doa bersama. Wes. Kami adakan acara sakral ini menurut ajaran Islam. Agar nanti kerja-kerja politik kami untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI dan juga agar Pak Jokowi pasca tidak menjadi presiden bisa menjadi ketum PDIP.
Sebelumnya Ganjar menjadi salah satu kandidat Gubernur Jawa Tengah ini muncul. Oke. Ya. Meski demikian, Ganjar belum mendapat restu dari PDIP, ia justru mendapat sanksi karena sempat menyatakan kesiapan maju sebagai calon presiden. Ya, ini dinamika-dinamika yang cukup menarik saya kira untuk kita ikuti hari ini. Dan ya kita lihat juga lah ya di berbagai platform media sosial, pendukungan-dukungan mulai muncul, ada yang natural, ada yang betul-betul, ada yang bayaran. Mudah sekali kita lihat lah ya dari cara pengkoordinasiannya. Nah, hari ini kita diuji nih rakyat untuk melihat mana yang betul-betul tulus membela capresnya, mana yang hanya pesanan. Dari situ saja kita sudah bisa lihat mana pemimpin yang benar-benar atau mana pemimpin yang KW. Begitu ya. Oke, oke. Terima kasih ya sahabat semua sudah bergabung diskusi dengan saya di pagi hari ini. Tetap semangat jaga kedaulatan rakyat di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.